Saya juga nonton beberapa mantan Kristen yang sudah bukan Kristen lagi, lalu di podcast mereka, channel YouTube mereka, saya anggap mereka dipakai setan untuk menyerang Kristen. Mereka bilang berarti kalau memang Yesus penebus, berarti orang Kristen harus bersyukur dong pada Yudas, berterima kasih dong pada iblis katanya. Jelas tidak begitu cara menafsirkan teks-teks kita. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Tritunggal, pusat pujian penyembahan kami, sumber segala berkat. Kami mengucap syukur bahwa di pagi yang diberkati ini, di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami segenap milik kepunyaan-Mu ada untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan lebih daripada itu, kami mau dituntun, digembalakan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan beri melalui gereja-Mu di tempat ini, untuk hamba bisa menjadi saluran berkat. Ampuni salah dosa kami sekalian, sehingga tidak ada penghambat apapun untuk kami menerima berkat, sukacita, pertolongan, mujizat dari firman Allah yang akan disampaikan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, ya Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus, pusat pujian penyembahan kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih. Puji Tuhan. Salam. Saya bersyukur saya ada lagi di Gereja Bethel Indonesia, Ghost and Blessing Surabaya, untuk menyampaikan firman Allah. Dan saya bersyukur bahwa setiap jemaat memiliki kerinduan yang besar untuk terus ada di hadirat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan luar biasa. Amin. Rumah Tuhan itu sangat penting. Bahkan raja sekelas Daud pun dia berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Dekat dengan Tuhanlah yang membuat Daud sukses, Daud kuat, Daud mampu menghadapi setiap proses, bahkan ketika dia jatuh pun dia bisa bangun kembali. Amin. Tempat ternyaman di kolong langit ini adalah hadirat Allah. Bukan Bali, bukan Hawaii, bukan Swiss, bukan New York, bukan. Tempat terindah, ternyaman di dunia ini adalah hadirat Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, saya akan mengajak kita membaca firman Allah di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Mari kita perhatikan ayatnya dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. 1, 2, dan 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan menyoroti satu tema, yaitu Yudas dan iblis, atau sang rasul dan iblis. Di sekitar penderitaan Kristus, lalu menuju Jumat Agung dan menuju Paskah dan seterusnya, satu nama yang paling menyolok di dalam cerita-cerita seputaran penderitaan Yesus adalah seorang rasul yang dalam teks kita disebut dengan iblis. Rasul tapi iblis, yaitu Yudas Iskariot. Nah saudara-saudara, sebelum saya lebih jauh menyoroti tema kita ini, saudara-saudara, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kitab suci kita ini adalah buku yang paling jujur. Tidak ada yang disembunyikan.
Kelebihan tokoh-tokoh Alkitab dikasih tahu, kelemahan tokoh Alkitab juga tidak disembunyikan. Kelebihan mereka dikasih tahu supaya dari kelebihan mereka kita belajar, kita teladani untuk kemuliaan Allah. Tapi pelanggaran-pelanggaran dari orang-orang yang ada di Alkitab itu juga ditulis supaya menjadi pelajaran bagi kita. Saya contohkan beberapa. Misalnya di 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 9. Di situ ada data, saudara-saudara, yang mengingatkan kita peristiwa perjanjian lama, generasi Musa yang suka bersungut-sungut, menghina Tuhan, menghina hamba Tuhan, menghina jalan Tuhan, menghina berkat Tuhan, suka protes. Akhirnya mereka dipagut ular, dibunuh oleh malaikat maut, dan seterusnya. Itu semua ditulis untuk kita belajar hari ini. 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 9, perhatikan ayatnya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Terus, Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. ayat 11 kita baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Makanya penting dengar khotbah, belajar Alkitab, perhatikan, karena apa yang dibahas, apa yang ditulis itu bagi kita. Jadi disitulah pentingnya memperhatikan firman. Takutnya saudara tidak perhatikan, tahu-tahu apa yang kita dengar, apa yang dibahas oleh pendeta terjadi dalam hidup saudara, baru kita kaget, loh kenapa begini, kenapa begitu, kan ayatnya sudah ada. Tidak ada khotbah yang tidak relevan. Semua khotbah itu pasti relevan. Bayangin aja nih saudara-saudara, murid-murid lagi baik-baik, kondisi lagi nyaman, kemana-mana bersama Yesus. Yesus bikin mujizat, ya. Yesus viral banget, dikelilingin orang. Alkitab sering menyebut dengan istilah orang berbondong-bondong ikut Yesus. Mereka juga ada dalam kecipratan popularitas. Mereka ada dalam ring satunya Tuhan Yesus. Mereka ikut terkenal. Tapi lagi terkenal, lagi banyak mujizat, lagi banyak perkara ajaib, Tuhan Yesus bilang begini, nanti suatu saat kalian akan ditangkap, kalian akan diadili, kalian akan dianiaya, bahkan kalian akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Memang kadang-kadang tidak enak ya, kita maunya dengar yang enak. Yesus bilang tidak, kamu akan ditangkap. Kalau mau ikut maunya Petrus, Thomas, Yakobus, aduh Tuhan, ini suasananya lagi enak nih, lagi banyak mujizat, lagi banyak berkat, lagi banyak keajaiban. Jangan ngomong tangkap-tangkap dong, jangan ngomong aniaya dong. Itu maunya manusia, maunya pendengar. Tapi firman yang datang ini suka-suka sang pemilik firman. Amin. Pemilik firman bukan pendeta, pemilik firman bukan rasul, pemilik firman bukan nabi. Pemilik firman adalah Tuhan. Nabi, rasul, pendeta, gembala, pendeta-pendeta yang diundang misalnya ke Goshen, kami hanya juru bicara Allah. Roh tuntun apa, kami bicara itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa jemaat datang dengan ekspektasi tinggi, wah semoga bahas mujizat nih. Ya saya juga bahas mujizat nanti. Kan ada ngomong mujizat tadi. Hanya di tengah-tengah mujizat Yesus bilang, kamu ditangkap, kamu dianiaya. Waktu mereka dengar, tidak langsung besok terjadi, tapi tetap akan terjadi. Amin. Buktinya mereka kebanyakan mati martir semua. Artinya khotbah itu pasti relevan. Entah relevannya setelah pulang dari gereja, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan. Pokoknya firman yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti relevan. Orang kalau paham itu, dia pasti langsung tepuk tangan kayak begitu, langsung amin, pasti relevan. Nah, jadi kekasih-kekasih Allah, penting kita memperhatikan firman Tuhan. Nah, menarik, hari ini kita bicara tentang
Yudas Iskariot, ya. Sambil melihat tokoh ini yang disebut oleh Yesus sendiri iblis. Kadang-kadang memang topik seputaran Yudas nih cukup berat. Bagi sejumlah orang Kristen ini dibutuhkan perhatian khusus, belajar khusus, bahkan diperdebatkan lagi. Apalagi di zaman sosial media, hamba Tuhan ini dengan itu berdebat, hanya masalah Yudas dan segala macam. Ada yang bilang kita harus berterima kasih pada Yudas. Kalau nggak ada Yudas, Yesus tidak dijual, Yesus tidak mati, maka kita tidak selamat. Saya juga nonton beberapa mantan Kristen yang sudah bukan Kristen lagi, lalu di podcast mereka, channel YouTube mereka, saya anggap mereka dipakai setan untuk menyerang Kristen. Mereka bilang berarti kalau memang Yesus penebus, berarti orang Kristen harus bersyukur dong pada Yudas, berterima kasih dong pada iblis katanya. Jelas tidak begitu cara menafsirkan teks-teks kita. Amin. Kadang-kadang orang hanya lihat dari luar, tidak paham apa-apa, ngomong asal bunyi mungkin, ya, karena urusan perut, urusan uang, ya, jualannya menghina Kristen. Lalu kelompok-kelompok yang senang dengan itu bisa donor mereka, donasi kepada mereka, sehingga mereka bisa ada makan, ada minum hanya dengan menghina Kristen. Nah, itu hati-hati orang-orang begitu, hanya tunggu tanggal main. Itu seperti bom waktu saja, hanya tunggu meledak dan selesai. Bahkan ada yang pernah sampai menghina Alkitab, kentutin Alkitab, katanya kalau saya kentutin saya mati enggak? Kalau memang ini Alkitab firman saya mati. Mati betul. Kau minta Tuhan kabulkan, selesai. Mati. Makanya jangan coba-coba dengan firman Allah. Amin. Karena Amsal 13 ayatnya yang ke-13, ayat itu bilang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jemaat 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini kurang keras. Amsal 19 ayat 16 lebih keras. Dia bilang mati, saudara-saudara. Amsal 19 ayat 16, tolong dibaca. Siapa berpegang kepada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah, itu terbukti banyak orang menghina firman mati. Tapi puji Tuhan, kita orang Kristen masuk gereja dengan tujuan menghormati firman. Amin, kekasih Allah. Nah, menarik saudara-saudara, kenapa Yudas ini Tuhan Yesus bilang, bukankah aku yang memilih kamu yang 12 ini, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang adalah, Tuhan Yesus sudah tahu iblis kok dipilih, gitu loh. Ini masalah kan bagi kita yang bertanya-tanya dari sudut pandang kita yang terbatas. Kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan sudah tahu ini penjahat, ini iblis, kok dipilih, gitu loh. Tapi itulah Tuhan. Amin. Alkitab bilang pikiran Allah dan pikiran kita itu bedanya seperti langit dan bumi. Kenapa Tuhan harus pilih Yudas? Bahkan Tuhan sendiri, saudara-saudara, dia sampai berdoa di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Dia doa buat semua 11 rasul yang tidak mengkhianati dia. Dia bilang tolong jaga mereka, kecuali yang satu itu katanya. Yang dimaksudnya adalah Yudas. Karena dia memang dalam skenario Tuhan yang kita tidak bisa protes, karena Allah itu punya rencana sendiri. Dia sang sutradara agung yang membuat satu skenario suka-suka dia. Makanya dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 12, perhatikan doa ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah diberikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Iya, sampai di situ. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang, lebih baik orang ini jangan dilahirkan. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-24. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Iya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Betul, saya akan pergi sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam penetapan Allah itu harus ada orang yang bernama Yudas yang akan menjadi pengkhianat. Bahkan tahukah Bapak Ibu, dalam penetapan Tuhan berkaitan dengan penderitaan sampai kematian Yesus, bukan hanya ada Yudas, ada orang-orang lain lagi seperti Pilatus, Herodes, bangsa-bangsa Yahudi yang melawan Yesus. Itu semua ditetapkan oleh Allah, saudara-saudara. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28, Kisah 4 ayat 27-28 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. 28-nya bilang begini, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Herodes, Pilatus, orang Yahudi, tentara Romawi yang menyiksa, membunuh Yesus, itu semua ditentukan. Tunjukkan kembali ayat 28-nya tadi, ya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar, kalau ada orang-orang menjengkelkan, ada orang-orang di sekitar kita yang kita temui dan mereka menyakiti kita, melukai kita, mengkhianati kita, sebagaimana Yudas, Pilatus, Herodes ditetapkan oleh Bapa ada di sekitar Yesus, maka Anda dan saya juga mulai mengerti, oh ternyata orang-orang yang benci saya itu, yang menyakiti saya itu, atas seizin Allah ada di sekitar saya. Amin. Harus percaya ini, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu segala keadaan, keadaan baik, keadaan buruk. Ingat, dari Tuhan tidak hanya datang hal-hal yang baik, kadang-kadang hal malang Allah izinkan. Mau saya tunjukkan ayatnya? Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 14. Khotbah itu beritakan firman, amin Bapak Ibu. Jadi omong apa-apa ayatnya di mana, gitu. Saya bisa aja 1 jam saya pakai kesaksian, tapi itu bukan khotbah namanya. Itu cerita-cerita. Mimbar tidak boleh pakai cerita-cerita di jam khotbah. Ini jam beritakan firman. Iman bertumbuh dari mendengar firman. Perhatikan pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah. Bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya. Ini bertentangan tidak Pak dengan itu ayat yang bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan? Tidak dong. Ya. Saudara tahu itu ayat yang bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Itu ayat muncul pas kapan? Pas Yehuda ada di pembuangan. Maksudnya begini, bagi kita mungkin itu celaka, bagi kita mungkin itu malang. Seperti ayat ini ditulis dalam sudut pandang kita. Jadi hal-hal yang menurut kita, wah apes nih, malang nih, sial nih, bencana nih, kayak gempa bumi kemarin. Bagi kita, wah ini bencana. Bagi Tuhan tidak. Melalui peristiwa-peristiwa itu Allah mau melakukan kebaikan-kebaikan. Amin. Bisa saja yang kemarin-kemarin tidak tahu berdoa, tidak tahu gereja, dengan satu goyangan langsung ingat hari Minggu, cek jadwal. Iya kan? Jadi saudara-saudara, dari semua data ini kita harus mengerti kenapa Tuhan sudah tahu Yudas itu iblis, tapi Tuhan tetap pilih. Karena Tuhan tahu dalam skenario Bapa harus ada Yudas. Yudas dipilih bukan untuk masuk surga. Yudas dipilih bukan seperti Bapa memilih orang-orang berdosa masuk surga, bukan. Dalam skenario Bapa, Yudas memang adalah seorang iblis, tapi itu terserah Tuhan. Amin. Ini kadang-kadang kita sebagai orang Kristen salah di dalam memakai standar firman. Ulangan 29 ayat 29, di situ dikasih tahu buat kita semua ada 2 standar. Ada standarnya Tuhan, ada standarnya kita. Ada kehendak Allah dalam arti kehendak Allah yang tersembunyi, tapi ada kehendak Allah yang dinyatakan. Yang tersembunyi itu urusan Allah, yang dinyatakan urusan kita. Saya buktikan datanya ya. Perhatikan.
Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Sampai di situ. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Tuhan Allah kita. Kapan kita mati, urusan dia. Amin. Kapan kiamat, urusan dia. Nggak usah cari-cari tahu. Karena ada orang tuh yang eskatomania dan juga eskatopobia. Ini kelompok orang yang maniak banget kalau ngomong akhir zaman, tapi juga ketakutan banget kalau ngomong akhir zaman. Kita bukan eskatomania, kita bukan eskatopobia, kita biasa-biasa aja. Tuhan mau datang kapan, urusan Tuhan itu kan tersembunyi. Amin. Yang belum nikah nanti kita nikah dengan siapa, itu juga masih tersembunyi, tapi nanti dibukakan. Semua yang tersembunyi nanti dibukakan. Ya. Nah, siapa dipilih, siapa tidak dipilih, siapa masuk surga, siapa tidak, kita tidak tahu. Urusan kita adalah apa yang dinyatakan. Perhatikan bagian berikut. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai di situ. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, ya ini yang dinyatakan di sini nih. Maksudnya apa yang tertulis ya ikut saja. Kadang-kadang ada orang tuh, aduh kasihan banget. Persoalkan, kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Ada yang datang ke saya konsultasi, tanya panjang lebar, kenapa ya Tuhan tuh kok begitu ya? Kenapa pilih Yudas ya? Kenapa begini begitu? Dia kan sudah tahu, maha tahu. Kenapa dia tidak cegah ular di Taman Eden supaya jangan mencobai Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Kan imbasnya kita juga. Kenapa ya begitu? Itu tersembunyi, itu urusan Allah. Itu bukan pedoman kita, itu bukan standar kita. Dia ngomong banyak, saya tanya, hari Minggu kemarin ke gereja? Tidak. Loh, itu yang dinyatakan kepada kita. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Apa yang dinyatakan kepadamu, kau tidak lakukan, padahal itulah standarmu, padahal itulah pedomanmu. Kenapa kau otak-atik yang tersembunyi? Itu bukan urusan kita. Amin, kekasih Allah. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, siapapun saya dan saudara, datang gereja mencari apa sih yang dinyatakan bagi kita. Yang Tuhan suruh nyatakan apa? Belum bertobat, bertobat. Ya, malas perpuluhan, tolong kasih perpuluhan dong. Itu di sosial media bilang, ada pengajar tentu bilang perpuluhan tidak boleh lagi. Kau dari mana datang omong perpuluhan tidak boleh? Kau baca Alkitab bagaimana? Di sini perpuluhan tidak boleh, Pak ya? Oh, kirain tidak boleh. Itu ada di Alkitab, saya bisa buktikan panjang lebar itu. Tapi bukan momennya di sini. Ya, yang menikah, kalau sudah menikah setia sama pasangan, jangan ada pil, jangan ada will. Itu yang dinyatakan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak hormat orang tua supaya panjang umur. Kan yang dinyatakan itu. Amin, terkasih Tuhan. Anak muda apalagi pelayan belum nikah, pacarannya bagaimana? Kudus. Tidak bisa percabulan malam minggu, singer hari Minggu. Wah, itu kacau, gereja nanti sial. Sorry to say. Itu kan yang dinyatakan. Yang dinyatakan kita tidak terima, kita tidak lakukan, tapi pusing dengan kapan Yesus datang. Loh, urusan apa? Amin, kekasih Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan penjelasan seperti itu, Yudas dipilih tidak dipilih, Yudas masuk neraka, maksud saya itu urusan Bapa, bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah, karena ini ditulis supaya kita pelajari, maka kita mesti hati-hati supaya jangan ada Yudas dalam gereja, jangan ada Yudas di GBI. Amin. Jangan ada Yudas Iskariot di gereja Bethel Indonesia ini. Yudas itu sama dengan iblis, kata Alkitab. Apa persamaannya? Saya kasih beberapa. Yang pertama, iblis itu disebut dengan istilah pendusta. Amin. Iblis itu pendusta, Bapak Ibu terkasih. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus bilang sama orang-orang Yahudi yang tidak bertobat, yang tidak percaya Yesus. Tuhan Yesus bilang, bapamu iblis, dan iblis itu pendusta besar. Perhatikan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus bilang Yudas iblis, iblis pendusta. Ada tidak sifat itu dalam Yudas? Ada. Satu kali di perjamuan malam di Matius pasal 26, tadi ayat 24 dan 25, Yesus bilang akan ada yang menyerahkan aku. Yudas langsung bilang begini, bukan aku ya. Bayangkan, saudara lihat Matius 26, 24, 25, padahal dia bilang bukan aku. Ini sama kayak bapaknya, pendusta. Perhatikan, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. lalu dia 25 Yudas bilang apa? Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ini penipu ini. Di sini ada penipu tidak? Andai kata ada orang dengar khotbah ini, ternyata Anda juga suka dusta, tipu istri, tipu suami, tipu Tuhan, tipu orang tua, tipu jemaat, tipu pendeta. Anda gak beda jauh sama Yudas, hati-hati loh. Itu maksud khotbah pagi ini. Datang untuk periksa kita, masih ada lidah dusta? Masih ada ngomong mutar sana, mutar sini? Kadang-kadang ada pedagang tuh yang tanpa sadari dia berdusta. Sorry, ini saya bagi aja nih ya. Kalau ada orang bilang dia tidak berdusta, ada orang yang berani berkata, aku tidak pernah berdusta, sesungguhnya orang itu sedang berdusta. Ulang. Kalau ada orang bilang aku tidak pernah berdusta, sesungguhnya dia sedang berdusta. Mana mungkin orang tidak berdusta? Satu-satunya yang tidak pernah berdusta itu hanya Tuhan Yesus. Kita semua termasuk saya pasti pernah. Makanya kita perlu bertobat. Saya tidak, firman tidak hanya ke sana, ke sini. Kadang-kadang jujur aja kita kecelongan. Jam khotbah misalnya udah terlambat, bingung nih. Baru orang kasih tahu, Pak, ternyata ada khotbah, bingung juga. Pernah nih, dan saya mengaku di hadapan Tuhan sini. Pak, posisi di mana? On the way, on the way, on the way. Apa baru bangun ini? Jujur aja. Saudaraku, saya ngomong ini supaya kita semua introspeksi, amin. Kalau ada yang begitu-begitu, minta ampun kepada Tuhan, supaya kita pindah dari grup iblis kepada grup Tuhan, amin. Yang kedua, karena 8:15 kita harus berhenti ya. Saya tidak terlalu panjang di situ lah, kita terjemahkan masing-masing. Tapi kalau ada yang masih berdusta, kita semua bertobat, amin. Saya tidak sedang posisikan diri jadi malaikat Superman rohani di mimbar, tidak, jangan. Justru saya sedang berdusta kalau saya berkata saya tidak pernah melakukan kesalahan itu, sekalipun udah jadi pendeta loh. Bisa tidak pendeta, jemaat mau didoakan, pendetanya bilang nggak ada, bisa loh. Menurut saya jahat itu, kita harus bertobat. Saya waktu, dan ingat ya, setiap dosa itu pasti kena teguran. Saya melakukan dusta-dusta kecil, Tuhan langsung hantam kita. Iya, dia Bapa, suka-suka dia tidak mau kita jadi kayak Yudas, dia tidak mau kita seperti iblis. Dia sudah bayar kita dengan darah Yesus. Jadi kalau kita mulai kelakuan tidak mirip dengan dia punya mau, dia akan sentil kita. Makanya kita bersyukur itu bukan hanya saat diberkati, saat ditegur pun kita bersyukur, amin. Karena Bapa memperlakukan kita sebagai anak. Di mana terdapat anak, kata penulis Ibrani, yang tidak dihajar oleh bapaknya? Dia hajar kita supaya kita hidup kudus. Yang kedua, setan itu apa, saudara-saudara, selain pendusta? Dia tuh pencuri. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan seterusnya. Setan itu pencuri, dia mau curi jiwa-jiwa supaya masuk neraka dengan dia. Sekarang kita lihat kepada Yudas. Yudas pencuri tidak? Pencuri, dia kan pemegang kas. Dia pencuri. Coba cek aja di dalam Yohanes 12 mulai ayat 4. Jadi yang suka curi-curi di sini, nanti saya jelaskan apa itu pencuri ya. Perhatikan ini ayat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini ceritanya Maria, saudaranya Lazarus, meminyaki kaki Yesus. Lalu si Yudas ini protes ya. Lalu dia bilang begini, seperti yang dibacakan tadi ayat 6 dan seterusnya.
Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Omong kosong, dia sok bela miskin padahal hatinya busuk. melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ketika Yesus bilang Yudas itu iblis, memang sifatnya mirip iblis. Iblis pendusta, dia pendusta. Iblis pencuri, dia pencuri. Apa definisi mencuri? Mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Amin. Sekarang kita gali. Kira-kira apa di hidup kita ini dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan yang adalah milik kita? Bukankah semuanya milik Tuhan? Kita datang dengan telanjang, kita meninggal nanti dengan telanjang. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita meninggal tidak bawa apa-apa. Kita punya apa-apa karena Tuhan titip sesuatu kepada kita. Titip napas, titip usaha, bisnis, keluarga, kepintaran, pendidikan, apalagi semua yang kita punya itu dari Tuhan. Amin. Jadi jangan coba-coba pakai itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Atau jangan pakai itu semua ya yang tidak sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kenapa Tuhan titip itu semua kepada kita Bapak Ibu? Supaya kita pakai untuk kemuliaan namanya. Jadi setiap orang yang dapat berkat dari Allah lalu Anda pakai untuk hal-hal yang lain, tahukah Anda siapa? Pencuri. Karena pakai milik Allah bukan untuk Allah, pakai milik Allah tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi kehendak kita atau kehendak setan, maka sesungguhnya kita pencuri. Saudara setuju sampai di sini? Itu kan punyanya Tuhan. Ya oke lah, kalau dulu-dulu saudara belum kenal Tuhan, nakal-nakal dapat berkat lalu tidak pakai sesuai kehendak Allah. Allah mau dapat berkat pakai sesuai kehendak Allah. Seperti yang saya bilang tadi, dapat berkat 10% pisah, disisikan, bukan disisakan. Udah sisa-sisa baru kasih Tuhan Allah, enak aja. Kasih Tuhan itu yang terbaik, dia Tuhan yang besar. Baca kitab Maliaki, Tuhan marah mereka karena bawa korban-korban yang tidak baik. Tuhan bilang, aku ini dari terbit sampai terbenamnya matahari, aku Allah yang besar. Kenapa kau bawa persembahan model begitu? Coba kamu bawa persembahan ke binatang buta kepada gubernurmu atau bupatimu, apakah mereka terima? Tidak. Jangan coba-coba bawa yang tidak benar di hadapan Allah. Amin, kekasih Allah. Semua yang Allah beri pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita pakai bukan untuk Tuhan, kita pencuri. Jadi kalau ada di sini yang pernah pakai berkat tidak sesuai firman Allah, bertobat. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Apalagi Anda yang mengaku bilang, oh saya sudah terima Yesus. Oh berarti tubuhmu itu jangan pakai untuk yang aneh-aneh lagi. Sebab 1 Korintus 6 ayat 20 bilang, itu telah dibayar lunas, bukan milikmu lagi. Mari kita baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita telah dibeli. Hidupmu dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang dalam aku. Amin. Harusnya gempa kemarin itu hanya sinyal-sinyal dari Allah. Mungkin ke depan Allah izinkan yang lebih buruk, tapi tidak apa-apa. Apapun terserah dia. Urusan kita bertobat, urusan kita kalau sedang jatuh bangkit, salah jalan kembali ke jalan yang lurus. Amin Bapak Ibu. Ini saya kalau diundang khotbah di sini kan sudah banyak pendek pengkhotbah khotbah berkat toh. Saya juga percaya berkat, tapi saya karena tahu sudah banyak yang bicara, saya nggak usah bicara itu deh. Saya bicara untuk membersihkan wadah-wadah supaya ketika berkat itu datang, dia jatuh di wadah yang benar. Ada banyak orang mau berkatnya tapi tidak mau bertobat. Berkat datang tambah jahat dia. Iya, pakai berkat untuk memuaskan keinginan daging. Pakai berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, setan itu siapa? Pembunuh. Makanya di Yohanes 8 ayat 44 nanti saudara baca, dia tuh pembunuh manusia sejak semula. Atau lebih bagus baca aja. Tenang, 8:15 saya berhenti. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sampai di situ. Itu ada pada Yudas tidak?
Ada. Yudas meninggalnya gara-gara apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu pembunuh. Membunuh itu mau bunuh orang, bunuh diri, pembunuh. Yudas itu pembunuh. Gantung diri, saudara-saudara. Jangan gara-gara masalah saudara otak mulai lari. Baygon, baygon, baygon. Jangan. Gantung diri, jangan. Kamu tidak berkuasa atas dirimu sendiri. Dirimu itu milik Tuhan sekali lagi. Amin. Oh puji Tuhan, saya nggak ada niat bunuh diri. Iya, tapi kalau Anda suka benci orang, Anda pembunuh. 1 Yohanes 3:15. Mungkin Anda tidak bunuh diri, tapi Anda tidak bisa ampuni orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Padahal sudah 2024, sudah bulan Maret 2024, sebentar lagi bulan 4. Tapi saudara masih simpan kepahitan dari tahun 2021, 2022, 2023. Anda pembunuh dan tidak ada pembunuh masuk surga. Perhatikan ini ayat. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Amin. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ampunilah. Jangan jadi pembunuh-pembunuh padahal sudah Kristen. Angkat tangan di gereja tapi pulang lihat orang itu langsung benci, sumpah serapah, kutuk. Lidah yang sama, kata Yakobus, memuji Allah. Lidah yang sama kutuk orang. Tidak boleh. Kita dibersihkan pagi ini. Amin. Yang terakhir. Sudah mau dekat terakhir. Setan itu ya, itu provokator, suka adu domba. Setan itu di hadapan Allah dia jelekan Ayub, di hadapan Adam dan Hawa dia jelekan Allah. Jadi divide et impera. Yudas tadi juga begitu, dia memprovokasi orang untuk membenci Maria saat Maria mempersembahkan korban. Makanya beberapa data mengatakan semua orang juga terpengaruh dengan dia. Sekarang saya tanya, ada yang begitu di gereja ini atau tidak? Yang suka adu domba. Di depan A kita jelek-jelekan B, di depan B kita jelek-jelekan A. Kita kayak pisau silet, pisau cukur yang silet bermata dua, hantam sana hantam sini. Kalau ada manusia model begitu harus bertobat. Anda jahat tuh, sifatmu kayak setan, suka adu domba. Kita ini pembawa damai, bukan pembawa perpecahan. Gereja Gosen lagi diberkati Tuhan. Jadi menurut saya semua yang ada di sini harus orang-orang yang bawa damai. Kalau ada orang bermasalah kita perdamaikan, bukan semakin memperuncing masalah. Dan ingat, kita bisa melakukan itu semua kalau Roh Kudus ada dalam kita. Dan kapan Roh Kudus ada dalam kita? Efesus bilang saat kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.